HIV itu kan sebenarnya ngatasin penyakit gitu ya. Ngatasin penyakit. Kenapa harus ada sistem pendataannya? Ya. R, C, C, A, D. dan D. Oke. Gua kata tadi Richard. Nama orang. Oke. Nah, apa itu RCAT? Cahyono. Gue bakal gak ngerti yang beginian. Makanya dengerin dulu. Gua Jangan ketemu asal ngobrol sama ngejeblak komputer. baik. Maaf mas, SSR itu apa sisir? Oke. Duh, untung lo jauh ya. Gue gregetan banget ya tadi. Maju. Nah, apa bedanya sama sistem pendataan yang lain? Jadi karena adanya mobilisasi tadi dari pekerja seks perempuan berarti ya, kalau pakai si RCAT ini jadi lebih mudah untuk di-track ketika misalnya dia diraih oleh petugas lapangan lain gitu ya. Jadi begitu dia input, kalau memang dia sudah ada, kamu muncul, oh dia ada di wilayah ini sebelumnya. Kan kita tahu tuh kalau pekerja seks perempuan ya, kan dia mobilitasnya tinggi. Kadang di sini, kadang di sana, dan dari ini kita bisa melihat sebenarnya. Hai. Balik lagi di Mengerti Podcast. Nah, seperti yang udah kita bilang dari kemarin ya, Empok nih udah dari masih di bandara udah bilang. Terus pas nyampe di hotel udah bilang kalau di Bali ini kita akan punya 2 pembahasan. Pembahasan pertama kemarin sudah ya, soal HIV dan kesehatan keselamatan kerja. Kali ini kita mau ngomongin soal sistem pendataan. Nah, Empok kedatangan tamu nih, bukan kedatangan sih, emang diundang. Nah, ada namanya Mas Teguh. Mas Teguh ini dari Yayasan Kalandara. Halo Mas Teguh. Yeay. Mas, boleh kenalin diri dulu Mas Teguh di Yayasan Kalandara itu. Apa sih Yayasan Kalandara itu? Ya. Yayasan Kalandara itu berkantor di Semarang, Mbak, Kota Semarang. Nah, kami memang bergerak di isu HIV. Walaupun kita kadang-kadang juga bisa ya di isu lainnya, tapi memang fokus kita di isu HIV. Dan saya sendiri di Yayasan Kalandara sebagai Monef Officer-nya. Oh, Monef ya, monitoring, evaluasi. Oke. Nah, Mas, kalau ngomongin HIV dan sistem pendataan, itu ya enak banget lagi dia ya. Dari mana? Pok, ini Bali, Pok. Set. Kita mah Kata dari tadi. ajojing tadi mah kita gitu. Ajojing dulu. Lama udah malam udah ganteng nih. Agak tahu diri banget. Ya, gua nggak Ya, tahu. gua punya asisten, Masya Allah. Ya mohon maaf, Pok. Ini ada tamu. Oh, Lu dari tadi gue cariin. gua kata tadi robot gue. Tatanya bintang tamu ini, Pok. Di mulutku rasanya mau marah. Maaf, Masa banyak ngomong deh. Ambilin minum. Iya, Pok. Iya, cicilan nitip ya, Pok, taruh sini. Aduh, elah, pakai bawa sisir, banyak gaya banget nih orang ya. Oke, Mas Teguh. Keganggu gara-gara si Jojo rempong emang nih orang nih ya. Kita lanjut ya. Kenapa sih kalau ngomongin HIV itu kan sebenarnya ngatasin penyakit gitu ya? Ngatasin penyakit. Kenapa harus ada sistem pendataannya? Ya, sebenarnya sistem pendataan ini penting karena tanpa data, kalau kita bicara penyakit, maka kita harus punya baseline datanya dulu. Nah, dengan sistem pendataan ini, maka kita punya baseline itu yang bisa kita pakai untuk berbagai macam. Bisa untuk menyusun strategi, bisa juga untuk melihat situasi wilayah kita gitu kan. Nah, makanya perlu suatu sistem yang dia benar-benar bisa menunjukkan apa sih yang benar-benar kita butuhkan. Nah, kalau di kami saat ini kita memakai sistem yang namanya RCAT gitu. RCAT. Nah, jadi itu RCAT itu R, C, A, D. dan D. Oke. Nah, Gua kata tadi Richard. Nama orang. Oke. Nah, apa itu RCAT? RCAT itu sebenarnya singkatan dari real time
cascade analysis dashboard Oke. gitu. Jadi dia membuat kita bisa melihat data dari bawah, implementer itu menginput dan langsung terlihat di dashboard kita. Jadi dia benar-benar real time, begitu diinput, ya langsung terbaca setelah diverifikasi dari tingkat bawah sampai tingkat atas gitu. Oke, tingkat bawah implementer tadi disebut ya. Implementer ini siapa ya, Mas Teguh? Lantai dasar tadi. Kan kata di bawah. Kurang dong. Bukan itu. Oh, bukan. Cahyono. Aduh, gue mah kagak ngerti yang beginian, Po. Makanya Bener dengerin asli. dulu. Aduh. Dengerin dulu. Gua Jangan ketemu asal ngobrol sama ngejeblak komputer. baik. Nih orang ya. Lanjut Mas Teguh. Ya kami punya mitra. Kami Hmm. punya mitra dan mitra kami itu kan tidak bekerja sendiri. Mitra kami punya petugas-petugas lapangan yang menjangkau teman-teman pekerja seks perempuan. Untuk saat ini kita bekerja di isu pekerja seks perempuan. Nah, teman-teman kami dari PL-PL ini, dia yang akan menjangkau teman-teman untuk memberikan edukasi dan datanya mereka nanti diinput ke dalam sistem ini. Oh, berarti yang tadi disebut implementer paling bawah itu si petugas lapangan ini. Oke. Terus. Setelah diinput, nanti dia akan diverifikasi dari teman-teman SSR, bagian monefnya SSR itu sendiri, sampai ke kami untuk dilihat dan kami verifikasi untuk sampai ke tingkat atas. Maaf Mas, SSR itu apa? Sisir. Oke. Untung jauh ya. Gue gregetan banget nih tadi. Masya Allah. Po, beneran Po, kayak beginian kagak ngerti gue mau Po, beneran mau belajar, ini namanya juga mau belajar. Kan makanya emang ngobrol ini biar belajar Iya. kita supaya kita mengerti. Oh, gue kata mah pinter. Iya. Pinter belum tentu, yang Oh, penting gitu. ngerti dulu. Iya. Tadi mah yang kemarin mah pinter gue mah ya. Sekarang masih didapet Iya. lagi. Malam kali Pak. Cair aja otakku tadi ya. Sekarang aja. Gimana Mas? Kebetulan saat ini kami mendapatkan dana dari Global Fund. Kebetulan kami punya PR atau Principal Recipient itu adalah dari Indonesia AIDS Coalition atau IASIC. Dan kami sebagai sub-recipientnya untuk tingkat regional. Kebetulan kan ada 4 SR gitu kan. Dan kami ada di regional 2, melingkupi wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta. Dan kami juga nggak mungkin dong langsung bekerja di bawah gitu kan. Karena kami mengawal di 49 distrik gitu kan. Makanya kami bermitra dengan 12 sub resipien begitu. Atau gampangnya adalah implementing yang di bawah. Nah, teman-teman implementing pun kan tidak mungkin dia langsung bekerja langsung ke bawah. Makanya mereka merekrut teman-teman pekerja lapangan gitu. Ada yang dari profesional atau bukan komunitas gitu. Ada yang memang kita khususkan memang sebagian besar program ini untuk teman-teman komunitas menjadi peer leader. Oke. Nah, apa bedanya sama sistem pendataan yang lain? Nah, saat sebelumnya kami menggunakan Google Form lah, gitu kan. Google Form untuk menginput data dari teman-teman, gitu kan. Tapi Google Form itu pun meskipun dia langsung real time diinput, tapi punya kelemahan di mana data itu kan kadang-kadang ada typo, ada apalah. Jadi butuh diekstrak lagi untuk diverifikasi. Jeruk kali diekstrak. Duplikat gitu. Iya, ekstrak itu berarti istilahnya ya kita tarik lagi datanya gitu kan. Kita tarik, kita cek lagi satu persatu begitu. Nah, kalau kita pakai sistem, ini kan akan lebih mempermudah dan mempercepat sebenarnya. Begitu data dimasukkan, kita sudah tahu, oh ini orangnya sudah pernah masuk. Oke. Jadi duplikasinya ada, sehingga kita bisa langsung melihat bahwa, oh dia ternyata sudah pernah nih diedukasi sama yang lainnya. Gitu. Jadi kalaupun ada perpindahan, apa disebutnya? Mobilisasi ya, mobilisasi dari kagak ngerti bener. Gue belakang ngangguk udah tadi. Mobilisasi itu dia naik mobil muter-muter. mobil bawa asi. Naik motor dia jadi motorisasi. Berarti kalau jalan kaki nisasi. Kalau pesawat itu capek banget gue nanggepin dia ya. Oke, jadi karena adanya mobilisasi tadi dari pekerja seks perempuan berarti ya, kalau pakai si RCAT ini,
jadi lebih mudah untuk di-track ketika misalnya dia diraih oleh petugas lapangan lain gitu ya? Betul. Jadi Hmm. begitu dia nginput, kalau memang dia sudah ada akan muncul, oh dia ada di wilayah ini sebelumnya gitu. Kan kita tahu tuh kalau pekerja seks perempuan ya, itu kan dia mobilitasnya tinggi tuh. Kadang di sini, kadang di sana, dan dari ini kita bisa melihat sebenarnya perpindahan mereka bagaimana gitu, karakteristik mereka bagaimana. Sesuai nggak? Kan kaidah umumnya ya katanya mereka suka berpindah. Oh ternyata memang benar gitu, posisinya ada di sini-sini. Nah dari ini bisa ketahuan sebenarnya langsung. Lebih keren berarti daripada IKTP. Jangan ngajak ngobrol gue, gue ngerti juga kagak lu gitu. Gue mau ngangguk-ngangguk Lah, aja. temen gue soalnya punya KTP ada 2. Oh, terus? Iya, berarti kan pendatanya gimana? Wah, iya. Nggak kelihatan, bisa dapat 2. Saya mungkin nggak punya KTP. Nyerempet dikit Saya mah cuma punya surat domisili kelurahan. Aduh, oke. Nah, RCAT ini berarti kalau yang input tadi PL, kemudian diverifikasi oleh Monef Monefnya dari SSR. Setelah itu? Setelah itu diverifikasi lagi kalau memang datanya sudah benar gitu kan, cocokkan, maka dia disubmit ke kami, ke SSR. Oke. Setelah itu kita juga cek lagi untuk biar benar-benar valid begitu kan kita cek. Nah, nanti kalau memang sudah benar kita kirim nih, kita submit lagi ke PR. Nah, kalau PR sudah oke, langsung tampil tuh, seret, 1. Itu semua orang bisa lihat atau hanya tingkatan dari PR, SR, SSR-nya aja yang bisa lihat atau semua orang bisa lihat? Tidak bisa sih, karena itu kan harus ada akun nih. Jadi PL punya akun, SSR punya akun, saya punya akun sebagai SR gitu kan. Terus PR juga punya akun. Di SR pun itu hanya saya yang bisa mengakses. Tapi gitu. walaupun saya bisa mengakses, hanya data tertentu yang bisa saya akses. Karena pemilik data yang real kan ada di bawah gitu. Gitu. Itu aman tuh? Aman. Kan data orang ya itu masuk di situ ya? Betul. Data orang gitu kan. Data orang yang memang resikonya gitu ya, beresiko banget gitu kan. Tapi dan saya pun juga tidak bisa mengakses lebih jauh dari itu data yang dimasukkan. Nah, ini baru nyambung nih kalau Aye nih. Iya. Jadi kalau misalnya gue mau nanya nih gitu, kira-kira mah, kalau misalnya kan Aye lagi di Bali nih, gitu. Jadi kalau misalnya pengen tahu di Bali itu ada di mana aja gitu, bisa ketahuan dari Mas Teguh. Dari saya? Kalau dari saya Orangnya ada siapa aja gitu. Enggak. Kan cuma ID-nya aja kalau saya. Oh, jadi nggak bisa ketahuan. Nggak bisa Ya ketahuan. nggak jemput teman kita mah. Mau ngapain emang lu? Kan saya Mau nggak ngapain? tahu. Ngobrol sama sang anting. Jadi Ya kali aja lu mau nato. Agak itu Mbak. Wawancara interview. Interview. Aduh. Kagak usah pakai bahasa English kalau kagak bisa. Iya. Interview. Oh, jadi nggak bisa ya kayak gitu ya? Jadi setiap data yang masuk itu bukan nama yang jadi saya sampai ke kami cuma ID-nya aja deh setiap data itu. Di istilahnya apa? Di coding menjadi satu ID unik yang hanya bisa kita lihat ID-nya saja. Gitu. Jadi cuma ngitungin angkanya doang di Mas Teguhnya? Iya, agregatnya aja gitu. Jadi masuk, saya setuju, PR setuju, saya keluar angkanya 1 gitu. Itu. Ngerti kagak? Kalau begitu ngerti. Cuman jadinya pengen nanya lagi satu lagi. Apa? PL-nya siapa aja, Bro? Kalau itu ya istimewa lah. Untung nggak spesial. Kalau spesial martabak telur. Oke. Nah, kalau menurut Mas Teguh nih, apa aja sih manfaat yang bisa didapat dari penggunaan RCAT ini, baik secara individu ataupun secara organisasi ataupun program lah secara luas di Indonesia, program HIV terutama ya. Nah, manfaat secara individu karena saya adalah Monef ya, berarti kan kalau data itu bagi saya sangat berarti. Satu angka pun itu sangat berarti karena kita bekerja di isu pekerja seks perempuan, di mana mereka juga harus mendapatkan hak-hak kesehatannya mereka gitu kan. Kalau kita bicara tentang kesehatan, maka data ini penting untuk melihat bahwa dan untuk apa istilahnya itu memberikan
manfaat bagi teman-teman pekerja seks perempuan. Jadi dan juga untuk menyusun strategi misalnya. Jadi ini kita bisa melihat wilayah ini tuh sebenarnya apa sih yang perlu diintervensi dengan data yang masuk gitu kan. Karena kan setiap wilayah karakternya berbeda. Data yang masuk akan berbeda gitu kan. Sehingga kita bisa lebih tepat menyusun strategi apa yang dibutuhkan mereka saat ini. Bagi organisasi ya jelas ya. Data ini kita pakai untuk kepentingan advokasi ke pemerintahan daerah gitu kan. Jadi apa yang dibutuhkan pemerintah daerah saat ini ya itu yang akan kita advokasi ke mereka. Misal isu paling gampang lah teman-teman pekerja seks itu kan kadang-kadang terkait dengan BPJS. Nah, itu terkait dengan BPJS ini sangat penting gitu kan. Jadi kita bisa mengadvokasi pemerintah agar gimana caranya teman-teman ini dapat mengakses BPJS karena apa isunya adalah KTP. Nah, mereka kan kadang-kadang tidak punya KTP, bukan tidak ada tapi kadang-kadang karena beberapa masalah mereka jadi tidak memegang KTP. Maka kita bisa mempush pemerintah melalui data ini loh angka kasusnya misalnya tinggi. Angka penyakit IMS lah istilahnya, penyakit menular seksualnya tinggi misalnya. Maka kita akan push ke pemerintah daerah untuk bagaimana caranya mereka bisa mengakses ke layanan agar angka kasus dan penyakit menular seksual ini bisa ditekan. Itu sih. Nyambung sih tadi ya kalau ngomongin soal BPJS. Aku nggak tahu ya. Kan memang sepenglihatan aku yang pernah aku tahu tuh yang namanya pekerja seks ada yang levelnya di pinggir jalan, ada yang levelnya mungkin di kafe, klub atau yang high class bahkan sampai yang pernah rame tuh di Jakarta, Alexis. Masih ada nggak sih? Jangan nanya sama Ya gua. itulah ya. Jangan nanya sama saya, Po. Oh iya, yang nggak punya duit juga ya. Saya pada tadi ngangguk-ngangguk doang, Po. Kagak ngerti yang ngomongin, bener. Nah, mungkin kalau ngomongin tadi Bukan BPJS, pelanggan ya? Bukan. ngaku loh. Langsung so ganteng sisiran anjir. Ya, kalau ngomongin tadi BPJS, mungkin kalau misalnya memang yang kelasnya kelas high class tadi, ya udah pasti mereka pendapatannya mungkin tinggi. Cuman saya sempat kepikiran memang ketika misalnya pekerja seksnya yang di jalanan, pinggir jalan, atau saya pernah dengar ada yang kayak di pinggir rel kereta, itu kan mereka dapat bayarannya murah ya. Kalau misalnya nggak punya BPJS, pada saat harus mengakses entah tes HIV-nya, entah IMS-nya tadi yang dibilang PMS ya, penyakit menular seksualnya gitu ya, itu memang pasti berat banget ya buat mereka kali ya. Iya, karena kan biasanya ya untuk beberapa layanan yang dia KTP-nya misalnya kalau ada KTP tapi bukan KTP di wilayah setempat kan mesti ada biaya administrasi. Iya. Kita juga tahu kalau mereka harus dirujuk ke rumah sakit, ada tes ini dan itu juga biayanya cukup tinggi gitu kan. Makanya ini sangat penting sekali sebenarnya untuk membantu teman-teman di pekerja seks perempuan itu yang memang dia secara pendapatan dari apa yang mereka jasa yang mereka tukarkan itu kan sangat kecil. Kita punya tempat kalau sisi rel tadi benar. Ada satu lokasi namanya SIR gitu. Ternyata itu singkatan sisi rel gitu kan. Apa namanya? Sisi rel. Enggak disingkat apa? SIR. SIR, keren. Yeah. Bisa ada bikin singkatannya ya. Berarti itu kalau lagunya itu berarti gitu, Sirgo Banggo Sir gitu ya. Sirgo Banggo Sir gitu ya. Sambil gerakannya gimana coba? Sirgo Banggo Sir. Oke. Jadi memang sebenarnya kalau ngomongin HIV dengan sistem pendataan memang itu jadi salah satu hal yang penting yang sebenarnya bisa menjadi apa? Gue mau gaya dikit nih, tapi pasti ntar dia ngoceh. Jadi kayak game changer untuk melihat data-data yang ada di. Mantep tuh, Po. Mantap ada lu. Ngerti kagak? Kagak. Game artinya apa? Game artinya apa? Main. Changer artinya apa? Kembalian. Kembalian ya. Iya juga ya. Berarti kembalian mainan. Gimana sih? Bukan itu. Oh, bukan. Ya gue juga jadi bingung ya. Ngartinya apa ya game changer ya? Ya, sistem pendataan ini bisa jadi sesuatu yang bisa mengubah kebijakan ya. Kalau misalnya tadi digunakan dengan baik untuk advokasi. Baik itu ke pemerintah daerah maupun ke pemerintah
pusat gitu kali Betul. ya. Tapi Mas, Keren, gua ada keren. pertanyaan nih, jadi menarik tuh yang kayak tadi. Ini kan Hmm. kalau kayak tadi Mpok bilang tuh, katanya kalau dari rel nih, ya kan, dari rel itu kan rata-rata nggak punya Hmm. KTP nih. Tadi kan dibilangnya ya nggak punya KTP. Nah, pas gitu, habis itu mau ditulungin, gitu kan, Sama mau siapa? Hah? Sama siapa? Sama temannya dia, kira-kira mah, gitu kan. Tadi mau ditulungin gitu. Nggak punya KTP lu, mau bikin kagak, gitu kan. Nah, begitu mau dibikinin, dia udah pindah, gitu, udah kagak di situ. Gitu. Karena tadi dia Keretanya naik udah jalan. karena tadi naik Kan mobil jalan ya. di rel kereta, keretanya udah Oh, jalan. Ternyata Tidak gembok. dia ngikut gitu Iya, ternyata. Iya kan? Iya juga sih. Ya, ngikut dia. Nah, Iya. tiba-tiba dia pindah ke kota lain gitu. Nah, tiba-tiba di kota lain dia ketemu sama siapa? Apa tadi bilangnya Petugas petugas? lapangan. Oh iya, sama petugas lapangan yang di tempat lainnya gitu. Hmm. Itu masih bisa diterusin, dibantuin gitu. Emang datanya masih kelihatan? Kan kita jejaring nih. Hah. Jejaring, jadi antar mitra ini saling berjejaring gitu kan. Seandainya dia dijangkau di sana begitu kan, atau diedukasi di tempat lain, berarti kan secara ID dia akan sama nih ID-nya. Nanti kan kita akan saling konfirmasi sama mitra lain, ini ada ID-mu yang di sini gitu kan. Ini orang ini enggak gitu kan. Nah, kalau dia memang iya, maka minta tolong dong nanti kalau dia butuh sesuatu tolong di follow Wih, up ya. mantep ya. Gitu. Mantap sama sekaligus ngeri. Ngerinya? Kegap gue. Kita juga ada loh di sistem itu mendata pasangannya. Mantap kan tuh. Aku juga Jadi Nah, pasangan. kan gua nyanyi lagi udah KTP. sir gue bangun. Gua KTP lu. Iya keren berarti sebenarnya kalau secara ini mah. Lah, Gue jadi iyalah. deg-degan loh, kering jagung gue dan. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kagak gitu. Benar. Iya udah. Serius. Serius? Ngerti udah. Udah sisiran tuh. Oke. Kalau gitu, makasih banyak banget ya, Mas Teguh. Mudah-mudahan sih. Sekarang udah sampai gimana itu? Sudah berapa lama sih berjalan penggunaan sistem pendataan ERCAT ini? Sebenarnya ERCAT itu sudah disosialisasikan itu tahun kemarin gitu kan. Nah, sekarang memang masih dalam tahap developing, cuma kita sudah mulai mengimplementasikan itu mulai Januari kemarin. Data sudah mulai kita input sampai sekarang begitu. Oke. Ya, mudah-mudahan lah ya semakin cepat selesai developing apa tadi? Chef-woman. Developing sistemnya sudah selesai, kemudian bisa cepat selesai gitu ya, kemudian penginputan datanya juga bisa lebih cepat sampai setahun ke depan, mudah-mudahan bisa jadi merubah kebijakan untuk di tahun ke depan, ya nggak sih? Betul. Ya nggak ya? Harapannya sih memang seperti itu. Iya kan, arahnya Semakin ke cepat situ ya. selesai, malah semakin banyak manfaat yang diterima. Gitu. Nah, oke. Oke deh, kalau begitu terima kasih banyak Mas Teguh, malam-malam kita gangguin, pakai nungguin si Saya udah bisa cabut Jojo lagi, satu ini. Ngapain? Mau cabut lagi. Mau kemana lagi? Biasa gitu, Mbak. 5 menit ya. Oh iya. Mas Teguh, diminum. Dia yang minum, kenapa jadi lu? Nggak, si Jojo. Bye. Maaf ya.